saya tuh ya apa sih sakit. Jangankan ibu, saya aja emosi. Anak kecil rasa tuh. Anak kecil. Aduh. Tugas negara memberikan perlindungan pada anak. Iya, keluarga. Jadi Almarhum. Ini bapaknya, ini ibunya. bibi Oh, mbaknya yang ngurus. Hari Senin teh ke sekolah biasa. Biasa. Izin. Tidak dalam keadaan luka. Enggak. Aman. Artinya sehat. Sehat. Izin biasa ke sekolah. Iya. Terus waktu Iya. hari Senin pulangnya ngadu nggak? Nggak pernah ngadu, dia nggak pernah ngeluh. Soalnya kalau setiap ini kan saya yang mandiin, masih saya suapin. Kalau umpama ada memar-memar kan Hari Senin dimandiin pulang sekolah. enggak. Kebetulan udah berapa hari itu saya ajarin, Jang kan sekarang sekolahnya udah kelas 3, udah gede. Belajar ya mandi sendiri, pakai sabun, gosok-gosok. Oh iya mah. Biasanya kan saya Jadi tuh- tidak sempat ibu mandiin, jadi akhirnya ibu tidak tahu kondisi. Iya, cuman pas hari Sabtunya Nah, hari Selasa normal sekolah. iya masih sekolah. Tidak ada keluhan terus. sakit? Enggak, Hari Rabu masih sekolah. tidak ada keluhan sakit. Enggak, Hari Kamis masih sekolah. tidak ada keluhan sakit. Iya, Jumat masih. tidak ada keluhan sakit. Iya, pas hari Sabtu. Pagi-pagi izin dia sama saya. Mama, Ujang izin ya katanya nggak sekolah. Kenapa Ujang nggak mau sekolah? Alasannya ngantuk. Padahal mungkin dia sudah trauma. Iya, saya bilang Jang, kalau ngantuk mah dibawa mandi aja, nanti hilang. Oh, emang gitu mah iya. Iya. Kan biasanya ya kalau ngantuk dibawa mandi hilang. Jadi si anak itu nurut, Mandi. mandi, tetap berangkat sekolah. Tuh. Cuman yang nggak biasa tidur siang, tuh itu tidur siang, pulang sekolah tuh tidur Oh, siang. pulang ke sekolah pulang dulu tidur dulu. Habis pulang sekolah tuh tidur siang, kan biasanya dia nggak pernah tidur siang. Kalau habis pulang sekolah langsung habis makan ya langsung dia pergi bikin, kalau nggak main bola bikin layangan dari sapu lidi. Artinya mandiri lah anaknya. Iya, itu mah tidur siang dari jam 12 sampai jam 4. Tidur. Iya, itu yang Oh, nggak lama. biasanya. Kayak saya nanya kan, Jang biasanya nggak pernah tidur siang, ini kok tidur siang? Jang kenapa sakit? Enggak, ditanya nggak terus. Oh. Tuh udah hari Sabtu, hari Minggu. Kan itu hari Sabtu. Iya. Tidur siang itu. Terus Hari Minggu sama Senin ada dia muntah, asal makan muntah, minum muntah. Saya bilang Ujang muntah-muntah terus, kenapa? Ini mah katanya kalau ditanya kan susah. Jatuh enggak, takutnya kecetit, saya urut ya. Jangan diurut mah katanya ini disembur katanya, minta disembur, didoain teh. Ya udah disembur, diurut 2 kali ya. Muntahnya teh rada mending, periksa aja mah ini katanya. dibawa ke rumah sakit. Iya. Rumah sakit mana? Di CRM. CRM. Terus di CRM dirawat berapa hari? Kata dokter CRM-nya apa? Kata dokter di CRM-nya memangnya benar ada pembuluh darah yang pecah. Ada benturan di kepala. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, terus kemudian akhirnya tidak bisa ditolong. Meninggalnya hari apa? Nggak meninggal. Astagfirullahaladzim. Ya Rebo namanya. Rebo malam Kamis. Berarti meninggal hari Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu meninggal. Kemudian dapat informasi bahwa anak ibu meninggal karena taruhlah bahasa kasarnya bukan dibully ya, dianiaya kalau ini. Dianiaya. Kalau istilahnya bully. Perundungan. Perundungan. Dia mengalami Suatu perundungan, pertanyaan bully, juga, perundungan. kenapa kok Dari orang mana dapat siswa informasi? Dari memilih ke teman-teman sekolahnya. Dari Mulyadi Setelah meninggal. ke Iya, instansi tadinya terkait kan ya nggak ada yang- Nah, ceritanya di mana? Pas habis dinas cerita pendidikan pas atau habis lain-lainnya dipindah sama ya. mantri tuh ditanyain Kita sama bisa saya, Oh, tanyain Jang kenapa yang sakit apanya, kepalanya ya emang diapain, dipukulin, terus diapain lagi, dijedotin ke tembok 5 kali, tanya lagi siapa aja, Astagfirullahaladzim. nggak jawab, nah, udah ngantuk mau tidur, udah si pelakunya itu sih kebanyakan, banyak. iya bareng-bareng kayaknya. Ini itu di sekolahnya perilakunya gimana? Ngejeger, suka malakin temennya. Kok nggak ketahuan sama gurunya perilaku? Karena ada yang ngancam, Pak. Hah? Ada yang ngancam, Yang ngancamnya siapa? ya itu si pelaku itu. Itu kan masih anak kecil kan? Ngancem. Temen-temennya tuh diancemin, bilang itu. Bukan, maksud saya kan ada perilaku siswa nih di sekolah nih. Nakal nih, nakalnya berlebihan. Gurunya tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Nah ini problem guru di sini, problemnya di sini nih kan. Kalau ada nakal seperti ini ditindak orang tuanya ngamuk, Ya, biasanya ya kan? banyak yang seperti itu. Kan seperti ini kan guru nih sekarang tuh dilema Iya. ngadepin anak nakal itu. Kalau Iya, ditindak iya, orang tuanya benar. ngamuk, ngancam, kriminalisasi. Ya kayak gini akibatnya. Nah kemudian ceritalah itu. Setelah pemantri pulang, Heeh, bapak akhirnya tahu pelakunya ini. Terus kemudian anak bapak akhirnya tidak tertolong di rumah sakit. besoknya dibawa ke rumah sakit. Ya, oke, bapak akhirnya kan tidak tertolong di rumah sakit.
Nah kemudian tindakan Bapak apa terhadap ketiga orang ini berikutnya? Ya, Bukan waktu itu. Bapak lapor nggak ke gurunya? lapor. Saya sering lapor. Oh, Ibu lapor. Si kakak yang lapor, ada kan kebetulan gurunya itu kan jualan sayur. Terus si kakak teh sambil beli sayur sambil ngelapor, Pak izin katanya Jalbi nih nggak sekolah, kenapa sakit katanya. Bahkan sekarang aja mau dibawa katanya ke rumah sakit. Kenapa katanya nggak ini dari kemarin-kemarin? Ya habis lupa Pak sibuk. Ya udah gitu, ya udah sampai di rumah sakit berapa malam juga itu guru tuh nggak ada apa sih, kayak nggak ngerespon teh. Nah kemudian Ibu Nggak ada respon. akhirnya lapor ke polisi nggak? Iya, Siapa yang lapor ke polisi? saya Ibu lapor ke polisi, ke Polsek, Polres. ke Polres. Akhirnya dari PPA turun Iya. ke sekolah. Akhirnya diidentifikasi. Mengakui nggak anak-anak itu akhirnya? Enggak. Sampai sekarang? Kalau yang dua mah kayaknya udah pasrah, cuman yang satu ini yang ketua gengnya tuh, Oh, dia ketua masih kekeh terus, Kekeh apa? dia kekeh nggak bersalah terus. Kan saksinya ada. Iya, tapi orang tuanya juga sama, kekeh kalau anak saya tuh katanya nggak bersalah. Nah itu melindungi. Nanti makin besar makin berbahaya. Kalau memang dia pelaku, ini nggak boleh. Yang jegernya ini kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Nah sekarang kondisi mereka itu di mana? Sekarang mereka masih sekolah? Masih. Soalnya ibu-ibu tetangga di rumah aja udah resah. Soalnya dia masih bisa keluyuran di sekolah. Nggak ada tindak lanjut. Misalnya anak itu di ini dulu, nanti dibina khusus di sekolah tertentu. Ya saya sih pengennya begitu Pak. Kemarin kan hari apa saya kan diundang Ya karena ini bahaya. ke Polres. Saya bilang, Bu, sama Ibu Nenden ini anak ini kapan mau di ininya? Nggak bisa ininya, kita harus ada panggilan dulu, harus ada sidang apa. Ya enggak. Artinya gini loh. Aspek prosedural formal hukum boleh begitu. Itu kan prosedural formal hukum. Gitu kan? Ini kan prosedural formal hukum. Ya kan harus ada pembuktian nanti di pengadilan siapa bersalah. Itu kan undang-undangnya undang-undang perlindungan anak, ya kan? Kemudian juga KUH pidana anak. Oke. Tetapi prosedur sekolah dalam menjaga ketentraman sekolah bersikap terhadap anak-anaknya, sekolahnya ada tindakan nggak? Bukan hanya sekedar kepala sekolahnya yang dicopot, kepala dinas pendidikannya ambil tindakan nggak? Ini tindakan untuk melindungi siswa yang di sekolah itu, tindakan terukur dari dinas pendidikan apa? Nggak ada. Jadi ketiga anak itu masih sekolah, masih keluyuran biasa. Orang tuanya tidak datang ke ibu untuk minta maaf, membantu biaya Allahu pengobatan, Akbar. memberikan uang duka. Allahu Pak, Akbar. saya ini ya sekarang saya udah kehilangan nyawa anak saya, sedangkan saya masih bisa ngelihat dia tuh keluyuran pulang balik, sedangkan rumah saya sama rumah dia itu berdekatan Pak. Itu yang saya nggak terima. Saya pengennya tuh dia diusir, nggak boleh tinggal di situ. Bila perlu dari provinsi ini ya, saya nggak mau ngelihat dia gitu Pak. Ya kalau saya sih belum ya Bu ya, baru kepilih. Tapi saya sebagai pribadi, orang yang selalu bela. Ini harus ada tindakan dinas pendidikan. Nggak boleh ada pembiaran seperti ini. Harusnya ada tindakan, bukan hanya sekedar ini. Copot, diumumin di media, bukan itu. Tindakan-tindak lainnya harus dilakukan. Ini tugas kita, pengayuh masyarakat. Dinas pendidikan Keadilan nggak untuk ibu itu Apalagi- harus ada ya. Ada. Untuk anak itu. Ada sih datang. Terus? Kan ada tindakan apa? Kalau kepolisian ini sudah bisa menyimpulkan nggak pelakunya? Ya itu yang tiga itu memang. Sudah disimpulkan? Iya. Gimana? Ini kan kematian, nggak main-main loh ini nyawa. Dikira oleh saya setelah kepala sekolahnya kan ada berita tuh dicopot. Setelah itu dikira ada penanganan terhadap pelaku. Enggak. Ya buktinya si ini masih bisa sekolah, masih bisa keliaran. Masih sekolah biasa. Iya. Itu kan memberikan trauma pada ibu. Minimal ada tindakan, walaupun memang tindakan terukur karena itu kan anak di bawah umur. Tapi kan walaupun anak di bawah umur kan ini prosesnya pidana yang berakibat menghilangkan orang lain. Kan harus ada tindakannya. Gitu loh. Katanya cuma di BAP Kang Rob. Ya bukan hanya sekedar kepala sekolahnya yang dicopot. Saya juga aneh, kepala sekolahnya dicopot gitu loh. Ya oke, dikira oleh saya dibully oleh guru. Ya dibully oleh siswa. Kan harusnya bukan sampai pencopotan kepala sekolah, penanganan trauma psikologis terhadap keluarganya dan kemudian agar ini tidak menjalar dan tidak menjadi contoh buruk bagi dunia pendidikan Indonesia sehingga anak-anak di tempat lain itu nanti bisa melakukan hal yang sama. Ya. Karena tidak ada tindakan yang jelas dan terukur. Ya oke, urusan pidananya ini di jalan, tapi aspek psikologi sosiologinya tetap harus dilakukan oleh pejabat daerah. Ini kok gini banget sih ngurus negara ini.
Allahu Akbar. Ya udah, nanti saya mau datangin sekolahnya. Saya mau datangin dinas pendidikan. Apa tindakan? Kok adem aja ini nyawa orang. Coba Nyawa itu orang. dulu, kalau anak kita digituin, Bayangin coba, anak tahu mau. kita. Jadi jangan hanya karena anak rakyat biasa terus para pejabatnya biasa saja sikapnya. Kalau anak kita, anak kepala dinas pendidikan yang kena, anak kepala bidang yang kena, kepala seksinya kena. Mana? Dianiaya loh, orang meninggal. Nah itu sedih loh. Ini anak-anak loh. Dan makanya ini sampai udah mau 7 hari ya, hari ini kan 7 hari. Di rumah sakit 5 hari, 12 hari. Anak itu masih bisa bebas gitu, keluyuran. Nanti udah tayangan ini ribut pasti baru. Sedangkan rumah saya sama rumah itu kan berdekatan. Kalau saya lihat orang tuanya lewat, anak saya lewat, hati saya tuh ya apa sih, sakit. Jangan kan ibu, saya aja emosi. Anak kecil saya tuh. Anak Aduh, tugas negara memberikan perlindungan pada anak, kita melindungi. paham ya perasaan ibunya kayak gimana gitu kan, anak yang membikin anaknya itu sampai mati, sampai meninggal, hilang nyawa gitu, masih aja main-main di depan matanya kayak gitu. Masih bebas, lepas ibu bapaknya juga nggak datang kepada ibu bapak korban ini, mohon maaf atau apa aja nggak ada. Subhanallah, itu kayak gimana ya mental psikologi ibu ini, Allah saja yang tahu. Dan kita mohon agar keadilan itu ada buat ibu ini, pastinya untuk anak yang meninggal tadi juga, karena harus dibanteras kalau benda ini, harus ada tindakan. Jika tidak, anak-anak, bayangin aja anak kita sendiri diperlakukan kayak itu, kayak gimana lah kan. Yang lain, tapi kan tidak boleh ngorbanin yang lain. Jangan melindungi yang nakal, mengorbankan yang baik. Nggak boleh negara. Ini kan sama dengan melindungi yang nakal, mengorbankan yang baik. Yang nakalnya merdeka, yang baiknya meninggal. Usianya mau bisa SMP kan? 12 tahun. 12. Kenapa tidak naik kelas tadinya? Katanya tidak naik kelas ya? Belum tahu. Tapi kata Ibu Nenden di Kapolres, anak ini umurnya belum genap 12 tahun, makanya nggak bisa ini secara pidana proses. Iya bener Bu, saya ngerti, aturan hukum ngerti, ya kan, belum bisa diproses secara pidana. Tetapi tindakan psikologi, sosiologi, tindakan administrasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dilakukan. Ngerti nggak Bu? Iya kan Bu? Ya kalau dipidana, iya nggak boleh misalnya karena di bawah 12 tahun. Tapi kan tindakan yang nyata dari negara untuk melindungi yang lain dan tidak melakukan pembiaran agar dia tidak melakukan peristiwa serupa pada yang lain, kan harus dilakukan. Anak ini harus dibawa bimbingan khusus, nggak bisa lagi bareng sama yang lain. Nanti anak-anak di bawah 12 tahun ngebunuh semuanya. Ini dibunuh semuanya. Nanti yang di 11 tahun ngebunuh gimana? Saya bilang, kan nggak boleh. Harus ada, berarti anak ini nggak bisa lagi melanjutkan bersekolah di sini. Karena sudah sejak kecil sudah jadi preman, udah gede makin kokoh. Harus dicari solusi agar anak ini mendapat pembinaan khusus di tempat yang lain, dan itu tugas orang tua dan tugas negara. Negara jangan melakukan pembiaran. Anaknya masih di bawah pengampuan orang tuanya, ada walinya, maka walinya bertanggung jawab terhadap tindakan anaknya. Kan ada wali. Kan ada wali kelas. Ada wali orang tua, ada orang tua dan wali. Kan untuk dibawa anak-anak di bawah umur. Ya kan gitu bahaya loh Bu. Ya. Kan nanti kalau besok lagi ada jedot-jedot lagi di SD lain, oh 11 tahun masih sekolah, kan bahaya. Gitu. Kan kita nggak boleh ada pembiaran. Kan hanya tidak cukup itu. Ini bukan hanya yang dipecat, yang kepala sekolah. Gimana? Pembulian di sekolah itu memang yang bertanggung jawab sekolah. Tapi pihak pembulinya harus bertanggung jawab terhadap tindakannya. Itu loh, orang tuanya harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Ini cara yang benar. Negara hadir, mengundang mereka untuk bicara, menyelesaikan. Begitu tugas pemimpin. Itulah kenyataan tuh, rakyat kita tuh begini, nggak ada yang urus. Ya udah Bu, saya jujur aja agak emosi. Karena apa? Anak kecil. Saya tuh anak yang sayang banget. Peristiwa ini nggak boleh terulang, dan harus ada langkah-langkah tegas terhadap anak dan orang tuanya. Ya, karena ini peristiwa menghilangkan nyawa orang lain. Udah, kita kehilangan seseorang ya, ibu sayang. Masya Allah, itu tadi satu berita yang agak menyedihkan gitu, memeranjatkan, menyedihkan gitu. Kita lihat bagaimana KDM kayak ngamuk ya dia, sampai ada
ada ibu bapak yang datang kepadanya ngadu yang anaknya menjadi mangsa bully di sekolah, dan setelah itu sampai meninggal anak itu ya, dan sampai hari ini tidak ada tindakan yang diambil ke atas pelakunya. Ya, tahu pelakunya kalau mau dihukum secara pidana memang nggak bisa karena masih lagi bawah umur 12 tahun gitu kan. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Kang Dedi tadi, perlu ada hukuman juga buat pelaku, dan juga semua pihak harus diberikan pertanggungjawaban, sekolahnya, kepala sekolah, dinas pendidikan, ibu bapak anak tadi yang menjadi pembuli, dan semua itu harus diberikan ada impact yang mereka harus lalui akibat kehilangan nyawa seorang anak yang tidak berdosa pasti kan. Dan KDM itu kelihatan marah banget gitu, kayak mau ngamuk gitu kan. Ini seharusnya tidak berlaku di Indonesia. Kayak gimana anak-anak ini kalau besar dalam lingkungan dan menjadi dan perkara sama berulang lagi, dan ada lagi nyawa anak-anak yang hilang disebabkan perkara-perkara ini tidak diambil peduli atau tidak diambil berat oleh pemerintah. Dan itu sesuatu yang sangat ditekankan oleh Kang Dedi, karena ini nyawa manusia. Kalau hewan aja kita sedih, ini nyawa manusia, apatah lagi kalau perasaan ibu bapaknya kehilangan anak, itu anak harapannya gitu kan. Pasti sedih banget melihat tidak ada tindakan, apatah lagi minta maaf daripada ibu bapak anak pembuli tadi yang datang. Tidak ada satu tindakan pun. Pasti ibunya kayak mental banget kan, jadi stres banget pastinya, emosinya terdera gitu. Itu pandangan pribadi Ashraf. Harus ada tindakan. As juga setuju dengan KDM, tidak boleh dilepaskan kayak gitu aja, karena Indonesia tidak akan, atau negara-negara apa sekalipun tidak akan mencapai tahap kemajuan sekiranya masyarakatnya masih lagi pemikirannya kayak gitu. Dilepaskan, anak itu masih boleh dibentuk gitu kan, masih awal dini masih bisa dibentuk. Dan kalau sekiranya kita tidak mengambil tindakan, anak itu akan tumbuh dan menjadi golongan-golongan yang pembuli juga di luarnya nanti. Dan kita mohon agar semua pihak melaksanakan yang terbaik untuk kasus-kasus seperti ini. Kalau menurut kalian teman-teman di channel ini kayak gimana? Titip komen di bawah supaya Ash juga bisa tahu pandangan dan rasa kalian melihat video itu tadi. Oke, sampai ketemu lagi di lain video insyaallah. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung As dari dulu sampai sekarang. Buat yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu As dengan saja butang subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja, geng. Jumpa lagi dalam video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri.